Teman-teman traders, balik lagi di YouTube Traders Family. Saya bareng sama Pak Tito. Dan siapa dari kalian yang komentar di video saya dan Bapak di minggu kemarin? Waduh. Ada apa gerangan? Itu komentarnya panjang banget. Bapak pasti nggak baca? Enggak. Saya ringkas buat Bapak. Intinya ada dua sebenarnya. Inti yang pertama, banyak teman-teman investor yang lagi curhat. Banyak teman-teman investor yang lagi berkeluh kesah. Yang inti dari intinya adalah mereka lagi pada loss. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, unik dan menarik. Mereka memberikan saran ke teman-teman analis. Kenapa nggak targetnya disesuaikan sama kondisi marketnya? Kan bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Nggak sekalian nyuruh teman-teman analis ganti metode. Makanya saya bilang menarik. Nggak asik kalau saya komentar. Lebih enak Bapak yang komentar. 2 poin tuh, 2 poin. Nggak kaget sih saya. Karena teman saya sendiri juga begitu. Hah? Temen? Teman saya sendiri. Temen Bapak aja masih begitu ya? Iya, chatting ke saya langsung. Kita biasa dong WA. Oke. Ya kan, ngobrol langsung. Gimana ya ini analis-analisnya? Gimana ya, apaan subscribe aja ya? Ini analis gimana sih? Itu marketnya ranging kok, bukan dikecilin, bukan menyesuaikan targetnya. Oh, ternyata Bapak mengalami ya curhat seperti itu ya? Iya. Pertanyaan saya, respon Bapak gimana tuh? Saya bilang biarin aja, saya ketawain dia. Bisa terima dia tuh? Ya, nggak tahu. bisa. Oke. Nah, terus gimana kondisinya akhirnya? Bisa kan ya, Kosandri ya? Akhirnya gimana? Ya akhirnya baru itu saya lupa chattingnya Jumat apa Sabtu berkeluh kesah, galau gundah gulana mau unsubscribe. Hari Senin chat saya lagi. Oke. Wih lagi profit nih TP katanya. Oh itu? Iya. Oke. Ya tapi kan iya, teman-teman lain kan yang berkeluh kesah banyak nih. Biasalah. Sebelum saya lupa. Oke. Teruntuk teman-teman analis justru. Oke. Ini nyerempet poin kedua berarti dong? Ya. Oh oke. Teruntuk teman-teman analis. Biasain untuk jangan baca komen. Bener. Biasain untuk jangan baca komen. Setuju. Nggak usah kepo malah mau tahu orang komentar apa ya soal channel saya ya. Lagi pada profit atau enggak ya. Saya lagi profit besar nih, orang kira-kira ngomongin apa gitu-gitu lah. Saya bantu wakilin teman-teman. Mereka pasti akan tanya, kenapa Pak? Iya gitu, kalau lagi loss dia juga diomongin juga kan. Gitu lah. Jadi nggak usah biasain baca komen, apalagi ikutan komen. Ih, banyak ini. Itu nggak usah, karena itu akan ganggu kita punya psikologi. Ya, benar. Setuju? Kan? The less you know, the better you trade. Setuju saya kalau itu. Termasuk bagian ini. Oke. Dan yang kedua, teman-teman analis, ini yang poin lebih pentingnya, paling penting. Andaikan kalian terlanjur baca komennya, bagi mereka yang menyarankan, analis harusnya apa menyesuaikan targetnya, atau bahkan analis harusnya kalau lagi tren ya metodenya tren, lagi ranging metodenya tren, ranging gitu kan, nggak usah dengerin. Tahu nggak kenapa? Ya. Itu semua yang komentar kan ngomongin market yang udah jadi. Bener Pak. Market udah jadi diomongin. Iya. Sama nih sama Kosandri teman saya. Oh, sama. Udah tahu marketnya lagi ranging, bukannya menyesuaikan. Oh, targetnya. Oke. Ya kan simpel jawaban saya dong. Lah yang backtest siapa? Iya. Cara dia backtest gimana kan kita nggak tahu. Nggak mungkin tahu. Kalau dia backtestnya menggunakan fixed target gimana? Target saya selalu 300 pips atau target saya selalu 400 pips, selalu 500 pips. Banyak kalau itu, yakin saya. Gitu kan? Iya. Bahwa saat target ini dirubah artinya merubah metode loh. Kan gitu? Benar. Apalagi kalau sampai ngomong, kalau lagi tren ikut tren, ranging ikut ranging. Siapa yang tahu rangingnya sampai kapan? Siapa yang tahu trennya sampai kapan? Iya. Kan gitu? Iya benar. Bahwa kalian teman-teman analis udah melakukan hal yang benar di saat kalian bertahan dengan metode kalian, tetap menjalankan apa yang kalian udah backtest. Itu yang benar. Ya. Pokoknya jalanin aja sesuai ya? Betul. Jangan kepengaruh sama omongan-omongan ya orang-orang yang subscribe. Ya sorry to say di sini. Iya. Tapi omongan orang yang subscribe mereka ngomongin market yang udah lewat. Nggak guna. Kadang saya bingung kalau kayak gini pada pintar semua komentarnya. Ya biasalah. Oh itu semua orang kalau hal yang udah lewat juga bisa berkomentar. Iya benar. Tapi gimana pun juga ya saya ngerti, sangat-sangat mengerti, dan apa yang dilakukan teman-teman investor alias mereka-mereka yang subscribe ini hal-hal yang sangat lumrah sebenarnya. Kalau dibilang lumrah, sebenarnya lumrah. Cuman maksudnya kan
Mereka bukan tidak mengerti ya Pak. Kayaknya ya, tapi Ngerti. kayak nggak bisa terima. Kenapa mereka nggak bisa terima? Kan pertanyaannya itu. Ya kan? Lebih cepat saya pakai kertas atau pakai iPad, tuh ada iPad, atau ambilin handphone saya ada di sana. Ya kan? Kayaknya lebih dekat ini nih. Ya. Iya. Saya akan menjawab dengan sebuah ilustrasi aja. Oke. Lebih mudah. Terima kasih. Saya akan kasih tahu ke Bill kenapa teman-teman jadinya pada gelisah, galau, gundah gulana dan lain-lain. Oke? Ini Bill. Coba Bill tebak kira-kira saya lagi mau ngapain. Enggak bener. Dah. Lalu Enggak, ada Bapak harusnya gambarnya chart biasanya Pak. nanti Naik turun gitu. Nanti ini ada chartnya. Lalu ada lagi yang bentuknya begini Bill. Oke. Bapak, saya asing loh Bapak gambarnya gini Pak. Bukan gambar sih ini jadi menulis. Oke. Nah, Rocan terakhir. Oke. Ada lagi yang bentuknya akan jadi seperti ini. Ini paketannya beda-beda nih ya. Nah, ceritanya begitu. Oke. Belum ada ceritanya, Bapak masih nulis doang. Angka-angka ini bercerita loh. Iya kan saya belum tahu ceritanya. Angka ini bercerita tentang income dari 3 generasi. 3 generasi. Generasi ini adalah generasi saat kita sedang bekerja. Angka yang paling atas. Oke. Di mana saat kita bekerja, kita menerima income yang stabil, income yang pasti. Setiap bulan kita pasti terima income. Karena bentuknya adalah gaji. Oh, oke. Steady income-nya. Makanya ini satu Betul. gitu. Oke. Kenaikannya pun perlahan, steady. Iya. Iya kan? Begitu saya muda. Benar dong? Oke. Sampai ujung sekalipun nggak Iya. akan bisa benar-benar tinggi angkanya. Nah, iya sih, tetap ada batasnya lah pasti. Gaji. Iya benar. Kan gitu. Iya. Oke. Seiring dengan berjalannya waktu, orang yang kerja ini ngumpulin modal, akhirnya bukalah sebuah bisnis. Benar dong? Oke. Di mana semua pebisnis tahu. Pertama kali mereka buka bisnis, ya kan? Pasti rugi di awal. Iya. Iya. Kenapa bisa rugi di awal? Kita belum ngerti jalanin bisnisnya. Oke. Kita ketipu. Ya. Kita ngelakuin banyak kesalahan. Trial and error. Trial and error. Oke. Dari trial and error setelah menjalankan entah berapa bulan, entah berapa tahun. Gitu kan? Ya. Bahkan rata-rata bisnis setelah 10 tahun baru akhirnya melejit gitu kan. Artinya kan kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kali ini kita sudah bisa melakukan semuanya serba efisien. Cost kita minimalisir, Ya. income kita besarin. Benar. Menjalankannya lebih smart, kan gitu. Iya. Akhirnya baru kita akan merasakan nih, ya mulai profitnya tiba-tiba berlipat dan ya bisnis. Karena bisnis tiba-tiba di saat kita memahami benar-benar bisnisnya Iya. secara utuh, secara keseluruhan, income kita akan melejit gila-gilaan. Iya, oke. Gini kan? Iya sih. Oke. Beda setelah kita sudah berbisnis, hasil udah banyak banget, uang sudah berlebih-lebih, banyak uang nganggur, Iya. ya kan? Maka kita akan masuk ke fase terakhir di mana kita akan investasi di sini. Iya sih. Benar dong. Benar. Oke, ada uang lebih, uang tidur, uang nganggur, saya gunakan untuk investasi. Ya kan, di mana hasil dari investasi nggak akan sebesar bisnis. Iya. Nggak akan sebesar bisnis. Gitu kan? Hasilnya ya pelan tapi pasti dari hasil compound gitu kan ya. Iya. Kadang juga bisa turun loh di sini. Iya. Siapa bilang investasi selalu naik? Benar. Tetap ada kemungkinan turun, tapi turunnya nggak drastis amat. Kan gitu kan? Iya. Maksudnya apa sih di sini? Maksudnya, kenapa teman-teman semua tadi saya bilang gundah gulana dan lain-lain? Iya. Lumrah, karena yang mereka hadapi sekarang, mereka adalah investor. Iya. Oke? Tapi mereka sedang invest di dalam sebuah bisnis kan. Mereka baru pertama kali ketemu ataupun beradaptasi dengan forex yang versi bisnis. Iya sih. Benar kan? Iya. Kita nggak bosen-bosen untuk ngucapin forex adalah bisnis, forex adalah bisnis, forex adalah bisnis. Benar kan? Iya. Artinya forex adalah bisnis, ya ini artinya. Iya sih, cukup tergambarkan lewat angka-angka ini.
Ini baru laut angka. Nanti silakan digrafikin sendiri. Ada grafik tadi kan? Bisa. Saya kalau menggambar kurang bagus. Aman. Gitu kan? Iya. Nah, sekarang Bill, dari bentuk angka-angka ini, ya, kita bisa apa ya? Ya kita bisa petain lah ya. Kita bisa petain bahwa teman-teman yang sekarang bergabung untuk subscribe ada di dua kalangan ini. Iya. Di mana mereka adalah kalangan pekerja dan yang kedua kalangan pebisnis. Benar. Oke. Iya, kalau itu saya tahu jelas tuh. Betul? Ya. Kita bahas satu persatu sekarang. Oke. Dari yang kalangan pekerja. Oke. Mereka lah yang paling resah, gundah gulana dan paling nggak karu-karuan. Jelas kalau itu. Jelas. Ngerti saya kalau itu jelas sih. Karena di saat kita kerja, kita terima income stabil, kita terima income pasti. Pasti saya terima income karena gaji. Iya. Mau perusahaannya untung, mau perusahaannya rugi, saya nggak peduli. Ya saya terima gaji. Iya. Betul kan? Benar. Tiba-tiba dari hasil gajinya. Bener dong? Bisnis kali ya. Nah, cobain nih Forex nih. Iya. Oke? Kita jahit analisnya. Oke, kita sedang memulai bisnis kita sendiri. Ya. Bener kan? Wah, awal bulan untung. Bulan kedua untung, bulan ketiga untung. Biasa, happy. Happy pasti. Wah bener ya kata Pak Tito. Oh bener ya kata TF ya. Ini enak banget ya. Iya. Ya kan? Ya. Di mana apa ya, perasaan ataupun feel kita mendapatkan income setiap bulan itu terpenuhi. Iya, ngerti. Iya kan? Ngerti. Ekspektasi itu dapat dia. Betul. Iya. Tadinya saya terima gaji setiap bulan, sekarang saya mulai terima income nih. Ada profit, ada cuan gitu kan. Iya. Setiap bulan. Oh, iya benar. Begitu mengalami rugi, ini hal yang nggak biasa buat saya. Iya. Ini something new buat saya. Rugi nggak ada dalam kamus saya sebelumnya. Iya benar, pasti kalau itu kayaknya. Bener kan? Ya. Mentok-mentok saya kena potongan gaji kan karena saya telat. Kan gitu. Tapi nggak gini juga dong. Kalau ini murni rugi loh. Iya benar. Kan gitu kan? Iya. Ya tapi ya mau ngomong apa kalau ya inilah bisnis gitu loh. Ada untung ada rugi. Iya. Kalau kalian nggak membiasakan diri sama hal ini, jangan bisnis. Iya sih. Gitu kan? Sampai kapanpun kalian akan selalu gelisah, akan selalu ngerasanya nggak siap dan ya nggak cocok untuk jadi seorang bisnis. Iya. Tapi balik lagi konsekuensinya, angkanya nggak bisa gede. Iya. Kan benar, gitu. Benar. Harus sepakat dan apa ya, menyetujui situasi itu dulu gitu. Betul. Iya. Oke. Sementara bagi teman-teman yang pebisnis sekarang, yang kalangan pebisnis, sekarang subscribe. Nah, kalau buat yang kalangan pebisnis ini kan seharusnya udah ngerti dong. Seharusnya. Tapi yang kayaknya nih dari cerita-cerita teman-teman saya yang para konsultan ini kayaknya tidak terjadi demikian, Pak. Oke, kenapa nggak terjadi demikian? Kan itu pertanyaannya kan? Kan jadi kayak gemes aja gitu. Iya, karena pertama mereka mengenal Forex gimana dulu. Kan pertama kenalnya, oh ya Forex cepat untung ya. Oh Forex cepat kaya ya. Nontonin video sana, video sini, oh profit ya. Setiap kali nonton video profit yang dilihat. Iya. Bener kan? Bener. Baru kita yang ngomongin Forex bisa untung, bisa rugi, wajib pakai stop loss, ada monthly loss, baru kita yang ngomong. Iya sih. Kan gitu kan? Iya. Tapi kan jadi nggak bisa begitu. Maksudnya ada masa adaptasi. Jadi. Ada masa adaptasi. Ya kan? Oke. Dan saya cuma bisa bilang buat teman-teman yang backgroundnya adalah pebisnis, kan, jangan ngomong sekarang, iya saya di bisnis kayak sekarang tenang, saya setiap bulan untung dan seterusnya. Pertama kalian mulai bisnis gimana? Iya sih. Kan gitu kan? Kita ambil yang gampang deh. Semua orang butuh makan, pasti tahu yang namanya restoran dong. Sudah pasti. Bener dong? Pasti. Pertama kali kita bisnis restoran dibilang, oh iya satu minuman doang teh untungnya bisa 500%. Pasti para pebisnis pernah denger deh yang ini nih. Iya bener dong. Makanan kita bisa untung 200%. Iya. Ini untung. Benar. Oke, buka tempat renov, ya kan, pasang iklan di mana-mana. Segala niat dikeluarin. Seminggu pertama sepi masih excited. Iya. Wah sepi biasalah. Namanya baru buka. Ya baru buka. Iya benar. Sebulan sepi. Gimana coba? Bulan kedua masih sepi. Gimana coba? Ya. Kan sama. Sama sih. Emangnya kita buka bisnis pertama kali langsung tiba-tiba boom meledak? Ya. Enggak dong. Enggak dong. Dan saat pertama kali teman-teman menjalankan bisnis, apapun bisnis kalian saat itu, pasti sama kan rasanya? Gelisah.
gimana ya ini nggak untung ya? Gimana ya nggak untung ya? Saya dikasih taunya saya men-setup ini untuk untung. Iya. Kok nyatanya saya malah rugi ya? Iya. Bener kan? Iya. Tapi begitu sudah mulai kenalan, Iya. sudah mulai akrab sama bisnisnya, udah benar familiar sama bisnisnya. Akhirnya kita bisa tahu bahwa oh ya rugi biasa. Gitu kan? Yang kalau kita balikin ke restoran, nggak usah ngimpi punya restoran dan nggak ada yang namanya bisnis restoran, tapi nggak mau ada piring pecah, Iya. nggak mau ada gelas pecah, bahwa itu resiko bisnis. Benar, setuju saya. Jangan ngomong saya mau punya restoran tapi nggak mau ada stok makanan busuk. Itu kerugian dalam bisnis. Ya, pasti terjadi lah kalau itu. Betul kan? Iya benar. Udah bikin promo jor-joran tetap sepi. Benar. Itu kerugian dalam bisnis. Iya. Benar sih. Bahwa itu semua part of the business, part of the game dan kalian cuma belum familiar aja sama yang baru nih. Iya. Ini bisnis forex kalian nggak biasa kan itu. Benar sih, setuju saya. Saya yakin, ya mudah-mudahan teman-teman bisa nge-flashback lah ya, dulu awal bisnis gimana gitu. Iya, jadi susah lah gini. Maksudnya, saya yakin gimana pun juga kalian bergabung ke TF, percaya ke TF. Karena kita yang ngomongnya semua serba logis, kita ngomong realistis, kita ngomong apa adanya, belak-belakan. Kita ngomong terang-terangan forex harus pakai stop loss kalau jangan sampai margin call. Nah. Betul kan? Kita yang ngomong harus pakai resikonya kecil. Benar. Kita ngomong nggak setiap saat bisa profit. Ada yang namanya monthly loss. Benar. Ada yang namanya consecutive loss. Semua juga datang ke sini karena itu sih. Video kita yang dari awal selalu mempertajam sisi resiko. Ya. Dan itu yang bikin kalian akhirnya ngerasa, oh ya benar apa yang kita ucapin bahwa forex adalah bisnis. Iya. Kan gitu. Ya jangan setelah menjalankan kembali ke mindset kalian yang lama. Kan itu tuh. Gak sinkron gitu loh. Ya itu. Mungkin karena apa ya? Fase kenalannya itu ya Pak ya? Betul. Antara ya macam-macam lah fase kenalan atau join di awal udah sempat ngerasain profitnya gede. Kayak yang teman saya yang Kosandri. Iya. Di awal langsung ngerasain 2 bulan pertama langsung ngerasain profit 70%. 70%? 2 bulan pertama. Akhirnya kan terbentuk sebuah ekspektasi, kalau 70%. Saya kebayang lagi tuh kalau orang dapat profit 70% tuh. Kalau setiap bulan kayak gini, ya kan, kayaknya akhir tahun kebeli nih BMW nih. Ini baru trading for living. Ini baru, gitu loh. Iya kan? Iya. Bahwa kita kalau di bisnis kan kita ngomongnya selalu profit rata-rata. Profit rata-rata itu dapat dari mana sih? Ya kita totalin. Iya. Ya kan misalkan profit 6 bulan, ya totalin 6 bulan 1 sampai bulan 6 baru bagi 6. Rata-ratanya berapa profitnya? Kita nggak ngomong bulanan artinya akan selalu segitu terus loh. Iya. Tapi setelah di rata-rata angkanya segitu. Iya. Kan pebisnis. Benar. Kalau nggak biasa ngomongin angka rata-rata ya jangan bisnis. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi lucu ya gitu ya. Mereka yang menjalankan bisnis selama ini datang ke sini tinggal menjalankan peran sebagai pebisnis juga. Betul. Sekarang sama lah teman-teman semua gabung sini. Saya yakin 1000% semua konsultan TF akan menyarankan pakai resiko kecil. Pakai resiko 1% bahkan mungkin 0,5%. Iya. Kenapa sih? Kan gitu kan? Iya. Kita menyarankan diversifikasi. Kenapa sih? Kan gitu. Bahwa kita sedang menularkan, kita sedang menduplikasi konsep bisnis yang kita jalankan di internal. Gitu loh. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa kita bisa sampai trading for living, ya karena ini kita jalani. Bukan karena kita nggak pernah loss. Benar. Gitu loh. Iya. Semua berasumsi, wah TF pasti profit terus gitu. Ya, kalian mikir banget apa yang bikin TF beda deh. Kalau kalian mau menjadi seperti kita, ya lakukanlah our way. Seperti yang kita jalanin. Iya. Jelas-jelas kita beda, jangan samain sama yang kalian udah tahu. Kan gitu. Iya. Iya, oke. Dampaknya fatal, Bill. Fatal sih, Pak. Gini, sekarang ya, waktu kalian trading, loss ganti metode. Benar nggak? Iya. Terus sekarang diulangin. Begitu loss ganti analis. Ini banyak ini. Ganti channel. Banyak laporan ke saya nih. Sama, lagi-lagi Kosandri pokoknya. Saya sebut terus nih Kosandri. Kosandri kenal lagi nih. Iya. Oke. Sama dia juga ngomong, iya Pak itu yang saya alamin sekarang. Begitu loss saya ganti channel. Oke. Kayaknya kok asal saya subscribe dia loss. Saya nggak subscribe dia profit.
kayak nggak suka banget sama saya nih. Kan gitu. Untung temen ya nggak boleh. Iya. Ya oke. Dan bedanya apa sama trading? Kita juga ngomong, giliran saya pakai metodenya loss. Iya. Saya nggak pakai metode itu profit. Saya buy dia turun. Iya. Saya sell dia naik. Iya. Ya itu harus dijalanin secara terus menerus, itu justru jangan dirubah. Iya. Itu yang bikin profit. Dirubah-rubah terus saya nggak profit. Iya. Yang ujung-ujungnya kan kalau di situasi itu kan teman-teman pasti terus mesti gimana nih? Terus gimana dong gitu. Nikmatin aja prosesnya. Ya, itu sebenarnya. Nikmatin aja prosesnya, nanti juga benar-benar tahu deh bahwa oh pantasan TF begini. Ya, kan gitu. Intinya sebenarnya itu yang dirasakan itu hal yang wajar ya Pak Lumrah. Wajar karena ya tadi lah bagi yang tadinya sebelumnya kerja, ada yang nggak familiar nih kan gitu kan. Ya. Saya biasa terima kok setiap bulan. Iya benar. Sementara bagi yang tadinya bisnis, ini gimana pun juga ini bisnis baru. Ya. Semua manusia pasti takut sama hal yang mereka nggak tahu. Benar. Kan gitu. Iya. Ya belum biasa nggak tahu ya pasti takut lah. Saya ditawarin bisnis lain juga sama saya takut. Tapi ya untuk teman-teman pokoknya intinya kondisi sekarang ya biarin aja, lihat aja dulu, wait and see lah. Betul, lihat batasannya, bahwa batasannya oh ya ini masih dalam batas loss yang wajar, ya kan? Ya sudah, ya ini monthly loss. Kalau terjadi penyimpangan, anomali dan lain silakan unsubscribe kan gitu. Ya. Kenapa kita mendesainnya seperti itu? Ya. Tapi kalau asalkan baru satu kali loss, berapapun lossnya saya unsubscribe, recovery-nya nggak kebagian. Emangnya analisnya mau loss? Bener. Bener. Itu bener. Mending sabar biar kebagian recovery-nya ya. Iyalah. Oke teman-teman. So it's now or never and change your life. Bye.